Twitter jadi platform sosial media berbayar. Kok bisa sih Twitter beralih ke layanan berbayar? Kenapa bisa seperti ini? Fitur apa saja yang disediakan dalam layanan berbayar Twitter? Dan kenapa sih Twitter memilih untuk menjadi layanan berbayar? Yuk, mari kita simak penjelasan secara lengkap dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang layanan Twitter berbayar atau Twitter Premium. Nah, gimana sih ceritanya Twitter bisa jadi layanan premium? Jadi, hal ini pertama kali saya dengar itu dalam Search Engine Journal. Ini dia beritanya. Jadi beritanya itu tanggal 31 Juli kemarin. Jadi Twitter itu ingin beralih model yang awalnya layanan gratis dan mengandalkan iklan, sekarang ingin berubah bisnis modelnya menjadi layanan berbayar. Nah, kira-kira si penulisnya, Matt Southern, Matt Southern ini dengernya dari mana gitu? Yuk kita lihat ya. Nah ini, ternyata ini dari seorang jurnalis ya. Seorang jurnalis namanya Andrew Roth setelah mengkonfirmasi dengan CEO-nya, si Jack Dorsey, bahwa Twitter itu sedang mempertimbangkan tentang subscription model. Jadi model berbayar gitu ya. Dalam rangka mempertimbangkan model bisnis ini, Twitter mengadakan survei kepada para penggunanya dan mereka ingin melihat gimana sih sambutan para usernya gitu kan, apakah ini menarik bagi user atau sebaliknya. Nah, seperti apa surveinya? Nah, ini dia surveinya ya. Ini yang disampaikan oleh jurnalis tadi ya, Andrew itu. Nah, yang pertama itu Twitter memberikan beberapa pertanyaan. Ini yang pertama itu tentang recruiting. Able to connect, open position, and recruit on Twitter. Jadi layanan ini jadi mirip LinkedIn gitu ya. Jadi kita bisa merekrut orang itu lewat Twitter. Nah, ini salah satu layanan yang diperkirakan mungkin akan muncul dalam Twitter Premium. Nah, kemudian video publishing. Jadi bisa posting video 5 kali lebih panjang dari layanan Twitter biasa. Kemudian ada juga user role, kemampuan untuk memberikan role yang berbeda, mungkin ada yang staff sosial media gitu ya, ada yang admin dan lain-lain. Kemudian ada juga layanan di mana profil kita itu ada tanda khusus gitu ya, dan langsung nge-link ke profil bisnis kita gitu. Kemudian ada juga layanan insight into other account. Jadi dapat melihat aktivitas interaksi dari account yang lain. Kemudian juga ada layanan custom sticker atau hashtag. Nah, lumayan banyak juga ya di dalam survei ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contoh layanan yang mungkin bisa jadi layanan premium dalam Twitter. Nah, ternyata begitu dibaca-baca lagi, ternyata masih ada lagi layanan yang lain yang ikut Twitter sertakan dalam surveinya. Yang pertama itu adalah undo send. Jadi sebelum 30 detik si seseorang itu bisa mengundo tweet yang telah dikirimnya. Jadi kalau kira-kira salah, sebelum 30 detik itu masih bisa kita cabut gitu. Kemudian apalagi ada custom color. Jadi ada night mode dan lain sebagainya. Kemudian auto respond. Nah, ini menarik ya. Bisa ada auto respon. Ini kayak mungkin bisa seperti botnya Facebook ya. Kalau di Facebook Messenger itu kan bisa auto respon, bahkan bisa langsung melakukan pembelian. Nah, nggak tahu di Twitter ini seperti apa, tapi kira-kira mungkin mengarah ke situ gitu. Nah, kemudian ada juga social listening. Nah, ini mungkin kita bisa tahu berbagai percakapan terkait dengan akun sosial media kita di Twitter ya, khususnya untuk bisnis. Jadi kita bisa tahu gimana statistiknya, berapa orang yang mention kita, dan lain sebagainya. Yang kelima itu adalah brand survey. Jadi bisa melakukan survei dalam platform Twitter sendiri. Dan survei ini khususnya itu terhadap ads. Jadi kalau di Facebook itu kan ada metrik, saya lupa namanya metrik apa ya. Jadi dalam beberapa hari, apakah orang itu ingat terhadap iklan yang sudah dilihatnya atau dikliknya. Nah, ini juga mungkin hal yang serupa ingin dilakukan di Twitter.
Jadi survei terhadap brand mengenai iklan yang dijalankan oleh brand tersebut. Nah, lumayan banyak juga ya dan menarik-menarik. Pada survei yang lain, Twitter juga ada memberikan clue gitu ya. Nah, ini salah satunya, apakah kita bersedia untuk membayar untuk layanan Twitter tanpa iklan? Nah, ini juga menarik. Jadi Twitter tanpa iklan. Nah, ini masih kemungkinan lah, kemungkinan berbagai fitur yang bakal ditanamkan dalam Twitter Premium. Tapi yang jelas, Twitter Premium ini sudah cukup matang gitu. Nah, kenapa? Karena ini. Jadi, dalam sebuah surat yang ditujukan untuk stakeholdernya Twitter, Twitter memberikan penjelasan bahwa mereka sedang melakukan uji coba terhadap potensi pendapatan melalui subscription atau layanan berbayar. Bagi teman-teman yang menggunakan Twitter dan sangat mengandalkan Twitter, ini bisa jadi berita baik atau justru berita buruk gitu ya. Berita baik karena mungkin akan bakal banyak sekali fitur yang disematkan dalam Twitter Premium. Dan fiturnya itu menarik-menarik. Dan berita buruknya mungkin teman-teman harus bayar gitu. Tapi kita nggak tahu ya berapa per bulannya atau per tahunnya gitu. Masih dalam masa jajak pendapat. Jadi survei-survei aja. Nah, tapi satu hal yang paling mengejutkan itu adalah pernyataan yang ditulis oleh Search Engine Journal di akhir artikelnya. Jadi di akhir artikel yang ditulis Search Engine Journal, ini ada pernyataan bahwa ternyata kenapa Twitter ini berencana menjalankan model bisnis Twitter berbayar itu karena ada penurunan drastis terhadap pendapatan iklan di Twitter. Dan ini menjadi tekanan tersendiri untuk manajemen di Twitter. Oleh karena itu, mereka berusaha keras untuk mencari revenue stream atau jalan lain untuk mendapatkan pendapatan selain iklan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini semacam tren gitu ya. Kalau kemarin itu adalah Google My Business. Bakal jadi premium dengan layanan kalau nggak salah ada seperti lencana khusus. Buat yang bayar dan yang memenuhi syarat itu akan ada lencana khusus untuk Google My Business. Itu per bulannya $50 kalau nggak salah. Lumayan lumayan mahal juga. Nah, kalau Twitter nggak tahu berapa dolar. Nah, kita sebagai usernya ya mesti siap-siap aja kocek yang tebal ya. Nah, untuk Google My Business sudah $50. Kalau Twitter $50 juga berarti sudah $100 untuk dua layanan sosial media ini aja. Nah, yang paling gawat nanti kalau Facebook sama Instagram juga menjadi premium. Waduh, bisa $200 per bulan kita keluarin hanya untuk sosial media. Nah, ini jadi sebuah tantangan tersendiri buat kita sebagai pengelola bisnis atau marketer bagaimana mensiasati keadaan seperti ini. Oke, kita sampai kepada kesimpulan. Yang pertama itu adalah agility. Nah, ini sesuatu yang dapat kita ambil hikmah dari cerita si Twitter ini. Bisnis kita atau kita sebagai marketer itu harus memiliki agility atau kegesitan. Jadi, apabila terjadi sesuatu terhadap bisnis, teman-teman harus memantaunya dengan cermat. Dan jika diperlukan perubahan, teman-teman harus gesit melakukan perubahan tersebut. Jadi, bisnisnya harus gesit. Tidak terlalu banyak sistem yang mengikat, sehingga bisnis itu kaku banget. Pingin bikin keputusan aja perlu beberapa bulan gitu kan. Bayangin, yang sebesar Twitter ternyata juga bisa melakukan hal tersebut. Nah, kita doakan saja ya, semoga tindakan gesit Twitter ini dapat membawa perubahan positif bagi Twitter. Nah, kesimpulan yang kedua itu adalah tentang bisnis model. Jadi, bisnis model ternyata bisa aja berubah kapan saja. Apabila ternyata revenue streamnya misalnya melalui iklan ternyata nggak bisa menghidupi gitu ya, nggak bisa memberikan pendapatan yang sesuai dengan yang diharapkan, maka bisnis model yang lain harus segera dipersiapkan. Teman-teman juga begitu. Dalam mengelola bisnis, yang terpenting itu adalah penguasaan tentang bisnis model teman-teman. Teknik-teknik sederhana seperti BMC, bisnis model canvas, itu ternyata sangat bermanfaat untuk hal seperti ini. Jadi sekarang itu adalah masanya perang bisnis model. Bukan lagi perang harga, perang service, tapi sudah bisnis model. Bagi bisnis yang dapat menetapkan bisnis model yang sesuai dengan zamannya, nah, maka dia akan bertahan dari berbagai guncangan. Bahkan
guncangan besar seperti COVID-19 saat ini ya. Nah, oke, mungkin itu aja dari kesimpulan yang kita dapat dari berita tentang layanan Twitter yang menjadi premium ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.